Yes, oke. Headset enggak? Ya udah deh, gini aja. Suaranya jelas ya, Mi? Teman-teman, terdengar jelas suaranya? Aman, jelas nih. Fahmi ada dua. Ini Fahmi pakai. Ada dua. Oke. Kiri kanan jadinya. Mbak Aini, Mbak Amatur. Waduh. Oke, mana yang aku jadiin host nih? Yang ini aja nih, yang ini. Yang ini ya. Oke. Ini aku jadiin. Kok mute, bro? Mana, bro? Halo. Healing. Make co-host. Oke, yes. Halo, teman-teman. Gimana kabarnya malam ini? Malam Jumat. Ya. Ada Mas Heri, ada Halo. Mas Farhan. Halo, Mas Win, Mas Hengki, Mas Andri, IB Wardana. Halo, Mas Wardana. Oke, teman-teman. Malam ini kita bahas apa, Mi? Kemarin, Mi? Judulnya, Mi? Structure yang digunakan. Oke, structure yang saya gunakan ya. Oke, yuk. Eh, di beberapa kesempatan pertemuan yang lalu juga saya udah bahas bahwa yang paling penting itu adalah lokasi ya. Yang paling penting itu adalah lokasi. Jadi ini udah di record belum? Control F. Tadi udah record. Ya, udah recording. Saya share screen. Nah, oke, ini ada di Euro USD. Jadi yang paling penting itu adalah lokasi. Ya. Lokasi. Oh, nggak ada pair lokasi. Mana tulisannya? Nggak ada ya. Nggak bisa nulis, Mi. Teksnya. Nggak bisa. Dua kali Nggak keluar. dihapus. Klik lagi coba mas tuh yang. Nggak, dia nggak tahu apa. Lokasi. Ya. Oke. Jadi yang paling penting dari semuanya itu adalah lokasi. Ya. Lokasi zone yang kita ambil. Maka kalau kita berbicara tentang lokasi, sebenarnya jadi apapun teknikal yang teman-teman gunakan, yang penting lokasinya teman-teman paham ya, lokasinya jadi teman-teman paham zone yang mana yang bisa teman-teman ambil atau zone yang mana bisa teman-teman pilih. Itu dijadiin trading plan-nya. Nah, jadi lokasi atau zone yang kita ambil itu apa aja? Yang pertama, kalau di sini ya, di sini saya ya itu breakout segmen, kemudian 2 follow trend, follow trend. Yang ketiga, lokasinya apalagi
Kalau nggak diiniin, nggak, nanti kita tambahin ya. Oke. Nah ini dia contoh breakout segment, teman-teman mungkin udah jelas ya, udah paham ya. Jadi zone-zone yang memang area-area yang memang di break sama zone, maka itu jadi breakout segment. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya Mas Fahmi. Nah, jika teman-teman melihat ada zone yang sudah di break atau ada area-area yang nge-break support atau resisten ya, breakout segment, break pivotnya, maka teman-teman bisa gunakan apa namanya zone tersebut untuk dijadiin trading plan. Nah, contoh seperti ini. Kalaupun misalnya ada di sini, ada zone drop base drop base drop. Ini tidak akan kita ambil. Kenapa? Yang pertama, dia nggak ada pivot yang dia break ya. Nah, jadi di sini kan ada batasan pivot support ya. Di sini ada batasan pivot support. Nah, batasan pivot ini belum di break. Kalau misalnya kita ambil itu terjauhnya ada di sini ya. Nah, ini belum di break sampai drop. Kalau misalnya teman-teman mau ambil area zone yang ini, maka kita perlu nunggu zone ini turun sampai nge-break pivot yang ada di sini. Maka ini bisa layak untuk dijadiin trading plan. Bisa diambil. Yang pertama, lokasinya dia ngebentuk breakout segment ya. Jadi kalau misalnya udah nge-break, ada zone, oke. Nah, selanjutnya, maka dia karena ini belum nge-break, maka ini tidak apa? Stay away, masih belum ya. Oke. Masih belum bisa diambil untuk jadiin trading plan. Contoh di GBP USD juga seperti itu ya. Nah, ini contoh ada di GBP USD beberapa waktu lalu. Ini saya tulis aja deh. GBP USD di sini ada zone. Kenapa zone ini jadi bagus atau layak untuk diambil? Yang pertama karena ketika dia nge-break ini, nge-break pivot, karena nggak mau diklik replaynya. Ini ya. Jadi kalau misalnya ada lihat teman replay, nah ini dia udah nge-break pivot ini ya. Nge-break pivot GBP USD yang ini. Harga drop, nah ini dia. Harga drop dan di sini ada zone. Tuh. Nah, ini ada zone, jadi ini layak untuk diambil. Maka lokasinya, perhatikan teman-teman, lokasinya breakout segment. Dia nge-break ya. Nge-break pivot. Oke, sampai akhirnya harga masuk ke areanya kembali. Ini kayaknya sinyalnya deh. Putus-putus nggak Mi suaranya? Enggak kok Mas, aman suaranya. Ya, ini kenapa ya? Yes. Sampai harga masuk dan TP3 juga. Nah, teman-teman kemarin itu apa ini? Oke, Mas Sudirgo. Malam Mas Teguh. Kalau nggak salah Mas Angga bilang kalau zone adalah yang utama ya Mas. Terus zone yang clean itu apa ya? Zone yang utama, ya zone yang utama betul. Tapi zone itu ya mungkin kalau menurut Mas Angga ininya apa? Menurut Mas Angga ya zone yang benar-benar di tempat lokasi ya. Mas Angga juga setuju. Lokasi adalah yang apa yang paling penting dalam pemilihan zone. Zone itu kan sebenarnya banyak ya. Zone itu bisa bisa yang ini juga zone gitu kan. Yang mana? UFO ya, masing-masing UFO itu juga zone. Bisa jadi itu dimaksud dengan zone. Tapi zone kalau penempatannya jadi gini. Ada teman-teman di gimana ya masuknya? Teman-teman di sini mungkin udah kenal dengan zona white space ya. Zona white space. Putih kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya ada zone di dalam area white space tersebut ya diabaikan. Jadi karena kenapa ada zone di situ diabaikan ya karena lokasinya nggak tepat. Jadi lokasinya harus ada di luar
zona white space tersebut juga. Makanya kenapa kalau misalnya terjadi ini ya, harga bolak-balik. Nah, harga bolak-balik seperti ini. Nah, ini kan udah otomatis ini adalah zona white space. Jadi ketika dia nge-break dan drop, ya. Nah, ini kan udah keluar dari zona white space. So, ini adalah zone yang nge-break pivot. Nah, ini adalah lokasi yang bagus untuk bisa kita ambil. Ya. Jadi zone seperti ini yang bagus gitu. Nggak ada di dalam ini, nggak ada di dalam zona white space ini. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ada zone di sini, nah, terus harga masih di sini, ya, terus harga naik lagi, nah ini lebih baik diabaikan. Harga belum nyampe ke bawah sini, masih di sini aja, dan harga naik lagi, lebih baik ini diabaikan. Karena ini kita trading di area yang boleh dibilang ini trading area kosong. Jadi ini hanya novice trader aja, hanya nggak ada signifikan institusi yang trading di area-area seperti ini. So, teman-teman, nah ini tadi ya, jadi perlu keluar dari zona ini dia, dari zone white space-nya. Oke, nanti kita bahas ya, sambil ke depan nanti kita bahas itu. Oke, next ya. Jadi ini contoh di GBP/USD ya. Di sini ada, nah ini kan di luar zona white space. Di zona white space ini juga clean. Kalaupun misalnya ini juga karena udah di break ini, maka dia turun-turun. Kayaknya kalau misalnya kita keluarkan EMS juga ya, gambarnya pasti akan bentuk zigzag juga. Zigzag. Nah, kita mau zigzag seperti ini, itu ada di dalam chart kita. Atau misalnya gini. Nah, seperti ini. Nah, kita mau lokasi zone-nya itu ada di antara ini. Ini juga termasuk lokasi. Nah, jadi ada banyak lokasi yang bisa kita gunakan. Ada banyak cara menentukan lokasi zone yang bisa kita ambil. Ini gimana caranya? Style. Nah, ini dia. Nah, ini jadi ada zone di antara titik tertinggi yang ini sampai dengan dia nge-break pivot ini, ya nge-break support ini. Berarti dari sini sampai ke atas. Nah, ini teman-teman adalah lokasi yang bagus ya, lokasi yang ideal. Oke. Jadi ambilnya bisa di antara titik tertinggi ini, titik 1, ya, titik 1. Nah, jadi antara ini sampai sini. Jadi kita ambil fokus aja yang di sini. Udah chat. Baru pindah dari HP ke PC. Oke, siap Mas. Jadi dari titik 1 ini ke titik 2. Cari zone-nya yang ada di situ. Cari zone-nya yang ada di sini. Berarti sekitaran ini nih teman-teman, yang ini. Bukan yang di dalam ini ya. Kalau misalnya di sini ada rally base rally, ya nggak kepake lagi yang ini. Kalau misalnya, karena kan ini chartnya, oke, gambar chartnya seperti ini tergambar ya. Tapi mungkin perjalanan ke atas itu ada seperti ini. Di sini ada base. Terus naik lagi. Di sini ada base. Terus ini naik lagi. Sini base, ngebasing ya kan. Terus dia turun. Di sini ngebase. Terus dia turun, di sini ngebase, dan di sini ngebase lagi, drop. Nah, maka base yang bisa kita ambil adalah ini, ya, 1. Kemudian base yang kedua ada di sininya. Ya. Jadi base yang bisa kita ambil atau zone yang bisa kita ambil ada di antara ini. 1 di sini. Kenapa susah banget? Dan 1 lagi di sini. Dalam keadaan posisi yang berbentuk PLN seperti ini. Maka ini adalah lokasi yang bisa diambil. Nanti kita sambil jalan ada kasus-kasusnya, ya teman-teman. Oke, ini dulu yang pertama. Jadi lokasi. Teman-teman perlu tahu lokasi zone-nya dulu. Nah, contoh seperti ini GBP/USD. GBP/USD masih belum ada lokasi yang oke kalau menurut saya. Kenapa?
Karena yang pertama dia belum nge-break pivot ya, belum nge-break pivot. Kalau misalnya dikasih tarik garis ini belum nentuin garis. Di sini ada tek-tek. Nah, ini dia belum nge-break pivot yang ini. Jadi kalau misalnya dia udah nge-break pivot ini, mungkin ini bisa jadi zone yang menarik. Terus, nah contoh seperti ini ya, ini jelas. Dia akan naik, tek, drop, ambil yang ini. Oke, next. Ini di GBP USD, maka di GBP USD belum ada zone yang menarik. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman, ya, di sini mungkin coba lihat e-market structure. Indi. Halo Mas Mitro. Ya, Gimana Mas? lagi makan. Oke. Aku mute ya, oke, thank you. Contoh nih ya, saya keluarkan IMS, e-market structure. Ini IMS 60 ya. IMS 60. Sebentar, dia belum keluar settingnya. A4. Oke. Nah, contoh ini ya, ini cocok dia bisa dijadiin trading plan. Ya. Dia ada di dalam sini karena dia udah bentuk drop ya, apa turun hijau dan turun lagi. Kemudian ada turun hijau dan turun lagi. Dan nah ini kalau misalnya seperti ini ada dua lokasi yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita replay, nah seperti ini ya teman-teman. Ini ada zone yang ini. Zone yang ini sebenarnya sudah bekerja. Kalaupun misalnya kita tarik garisnya kemari, ini dia udah nah kan ini udah ngebreak ya, udah ngebreak. Jadi udah apa namanya udah ngebentuk merah lebih low ya, udah ngebentuk lower low lagi daripada yang ini. Jadi ini bisa diambil, yang atasnya juga bisa diambil, atasnya sini. Ada pertanyaan Mas Teguh dari Oke. Mas Iwan. Ya. Mas, pivot itu yang tepat di sebelah kiri atau yang sebelah kirinya lagi, Mas? Pivot ini sebenarnya sih bisa dibilang pivot ya. Ini juga bisa dibilang pivot. Pivot area reversal aja sih menurut saya. Mungkin Mas Iwan ada persepsi yang berbeda, mungkin ya boleh aja. Tapi kalau menurut saya sih ini termasuk pivot, ini termasuk pivot. Nah, ini pivot juga. Atau apa? Ya kalau misalnya kita udah pakai IMS ya, jika teman-teman udah menggunakan IMS ya berarti titik ujung-ujung dari garis-garis ini itulah adalah yang dimaksud dengan pivot. Nah, kalau misalnya template 55 ada yang lebih oke, misalnya di atasnya aja. Di atasnya. Yang masih fresh misalnya. Jadi temukan aja pertama dari pivot yang pertama tercipta, area dari pivot pertama yang tercipta. Misalnya di sini. Di sini kita letakkan apa garis support ya, garis support. Ada nggak area di sini? Nggak ada, berarti naik ke atas lagi. Nah, ini dia berarti areanya. Oke. Nah, ini dia ya, cocok banget. Ini harga masuk dan drop lagi. Coba kita, ini sudah terjadi lagi. Nah, ini contoh. Yes. Ini contoh. Ini USD JPY. Sebentar. Ini USD JPY. Oke. Kalau saya bilang ini oke, kenapa? Nah, ini dia. Di sini ada area zone yang lokasinya nge-break pivot. Ya, di sini ada pivot dan di sini juga nge-break pivot. Dan ini ada zone ya. Ini oke. Gimana Mas Fahmi?
Ada pertanyaan tadi dari Mas Tikandi. Apakah Mas Teguh memfilter satu candle base? Memfilter satu candle base itu maksudnya aku ambil atau gimana? Ini bisa saya ambil satu candle, tetap saya ambil kok Mas ya. Satu candle pun tetap saya ambil. Saya ngambil satu candle sampai ya gini. Saya malah udah nggak terlalu mempermasalahkan base gitu ya. Maksudnya gini, bukan nggak mempermasalahkan base. Sebenarnya kan base itu bisa jadi di time frame besarnya malahan jadi bagus gitu. Contoh misalnya di H4 itu kan time base-nya cuma satu misalnya. Ini seperti ini ya. Ini di M55 base-nya cuma satu. Bisa jadi di time frame bukan bisa jadi di time frame 30 ini jadi lebih banyak time frame-nya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya fokus kepada jumlah base ini sebenarnya tidak untuk memulai ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman udah paham banget dengan zone ya atau dengan unfilled order atau dengan I-zone, teman-teman bisa explore ya ke time frame berapapun itu. Contoh misalnya kayak gini kan ini M15 jadi udah berapa? Base-nya udah berapa biji? Ya. Base-nya udah berapa biji? Terus ya kalau misalnya ke time frame 5 udah lebih ngawur lagi. Udah nggak tahu entah seperti apa. Bisa jadi ini nggak akan diambil. Makanya ketika di time frame 60 ya di H1 di 60 malahan nggak menggambar ini. Sebenarnya dia ada zone di sini. Dan nah ini di H1 dia kelihatan tetap kelihatan di M55 juga kelihatan tadi ya. M55 juga kelihatan. Oke, dan ini setup ini oke. Apa dia juga udah nge-break pivot yang ada di sini dan meninggalkan jejak unfilled order. Itu USD JPY. Jadi kalau misalnya pun satu atau misalnya di sini ada 5, tapi kalau misalnya dia memang ngebentuk base ya, atau ada 6, 7 gitu. Ini biasanya saya ambil tetap. Iya. Karena kenapa? Karena lokasinya itu lebih tinggi kedudukannya daripada jumlah base. Gitu. Oke. Di sini ada AUD USD. Nah ini teman-teman, kalau nggak salah di sini teman-teman ada yang pasang apa? Di sini ya ada pasang AUD USD di sini. Oh di time frame 60. 60. Nah ini dia. 60 di sini. Dan harga cuman kissing SL dan drop. Saya ada diskusi sama teman-teman tim analis juga ya kan. Saya bilang nggak ada yang salah sama kedua area tersebut. Nah dan ada area mungkin Mas Fahmi saya sempat ini Mi, ingat nggak Mas Fahmi? Yang kemarin. Area, hah? Masih ingat nggak? Yang kemarin sore. Ya, ini Mi, saya bilangin. Ini oke dan ini juga oke Mi. Nah kemudian wah kenapa kita nggak ambil yang atas? Tak bilangin ya dua-duanya bagus, dua-duanya nggak ada alasan, nggak ada masalahnya gitu ya. Kalau misalnya mau ngambil yang satu atau dua, ini yang bawah atau yang atas boleh. Gitu. Hanya saja kalau misalnya yang bawah ya lebih agresif aja pengambilan areanya atau pengambilan zone-nya. Yang atas lebih konservatif. Kenapa ya? Yang pertama ya dekat dengan EMA 200. Hanya saja teman-teman perlu ngambil buffer untuk entry, buffernya ditambahin. Contoh misalnya di sini di harga berapa? Di 67795. Maka teman-teman harus berani entrepreneur ya. 6798 atau 97. Jadi lebih dimajuin lagi. Jadi kalau misalnya di 97 atau 97 lah. Biar lebih ke hit ya. Jadi udah masuk ini. Ya kalau misalnya mau di sini juga ya boleh, monggo aja. Tapi biasanya gini teman-teman. Ini kan udah nge-break pivot juga ya. Ini sebenarnya kan udah nge-break pivot di sini. Ini udah nge-break pivot. Pivotnya ada di pivot yang kuat itu ada di body ya. Pivot yang kuat itu ada di body. Nah, di sini dari yang terjauh ya, dari yang terjauh 1, 2, 3. Dan ini dia pivot week ya. Ini pivot week.
pivot week, sedangkan di sini di pivot week ada zone. Oke, ini bagus ya, bagus. Jadi tapi ini lebih agresif. Yang lebih kuat ada di atasnya. Kalau misalnya dia memang teman-teman perlu apa ya? Perlu ngelihat juga pivotnya seperti apa gitu. Kalau misalnya bentuk pivotnya seperti ini mungkin jadi layaknya ya yang atas gitu dibandingkan kenapa yang bawah bagus sih sebenarnya. Kenapa yang bawah nggak terlalu oke misalnya ya? Nggak terlalu oke ya bisa jadi karena apa ya namanya ini weeknya bisa jadi ini cuman apa ya permainan spekulan aja ya, harga bisa sampai kemari dan up lagi. Jadi ya lebih kepada kita ngelihat bodinya sih, bodinya aja. Oh, harga yang di break pivotnya adalah yang di sini. Makanya saya hampir garis pivot itu ya dekat dengan body gitu ya. Pokoknya yang terdekat dengan body atau dengan wick yang body. Kalau misalnya wicknya panjang kayak gini, saya lebih nggak terlalu suka dengan kalau ini disebut dengan support ya. Jadi lebih kepada yang dekat dengan body. Nah, saya bilang keduanya ini masih oke. Keduanya nggak ada yang salah di antara setup yang atas atau yang bawah. Hanya saja kalau yang bawah ya lebih agresif aja. Terus yang atas, kalau mau ya ditambahin beberapa pips ya untuk entry yang lebih cepat. Ada pertanyaan itu, Mas Fahmi? Udah mulai ada beberapa pertanyaan nih, Mas Teguh. Dari Mas Yoyo. Mas Teguh, jika kita pakai IMS, boleh fokus di satu time frame aja. Contohnya seperti Mas Teguh di time frame yang satu aja. Atau ada saran dari Mas Teguh? Terima kasih. Oke, boleh ya. Saya ini kan ngelihat IMS-nya di H4 ya, di H4. Atau kalau misalnya teman-teman mau IMS-nya di H1 dan di ininya di H1, ya boleh-boleh aja. Karena sebelumnya ya, kenapa? Ya Mas Angga, saya juga kenapa ngambil IMS di H4 ya, ya memang kita tradingnya hampir sering ya, mungkin karena ngelihat ya time frame H4 kayaknya sih time frame yang boleh dikatakan udah valid untuk trennya gitu ya, untuk di tren itu bergerak ke arah mana gitu. Nah, jadi kita trading di time frame H4 ya, kalau misalnya pun memang nggak ada di time frame H4, kita bisa turunin time frame untuk melihat areanya di H1 gitu. Jadi kalau misalnya Mas Yoyo mau trading menggunakan IMS, menggunakan H1 ya boleh-boleh aja, tapi ingat di backtest dulu aja. Nah, kenapa kita pakai H4? Karena kita backtestnya ya backtest dan forward test sebelumnya kita menggunakan H4 dan H1 gitu. Ya. Oke, gitu. Next, siapa Ada itu lagi nih, dari Mas Teguh. aku Mas ambil yang Iwan. atas Mas TP3 ya Mas Andi. Oke, good ya. Nah, itu dia. Mas bahas sedikit money management, misalnya berapa persen risk per trade dan risk reward ratio yang paling tepat. Gimana bahasnya? Bahasnya ya sesuai dengan hasil yang sudah di forward test sama Mas Iwan sih sebenarnya ya, forward atau back test sama Mas Iwan menurut saya. Jadi kan masing-masing gini, karena masing-masing teknikal yang kita sampaikan ke teman-teman juga karena kita ya karena kita berbeda-beda juga gitu ya. Bisa jadi risk yang bisa jadi take profit ya yang kita ambil juga bisa berbeda-beda gitu. Teman-teman mungkin bisa ngambil entry yang lebih dekat atau bisa masuk di body atau bisa ngambil di weeknya gitu. Kalau di weeknya pasti TP 3-nya akan lebih jauh misalnya gitu. Atau karena teman-teman sering ngambil di body, jadi TP2, TP3-nya lebih cepat dilampaui. Contoh misalnya kayak Mas Andri ya. Mas Andri tadi. Contoh misalnya Mas Andri kalau misalnya Mas Andri ngambil di sini, tapi ternyata distalnya Mas Andri maunya yang di sini, belum sampai TP3 ini. Ya, contoh sampai sini. Nah, ini belum sampai TP3, baru sampai TP2 kan. Nah, jadi sebenarnya sih Mas Iwan, risk reward kemudian apa lagi? Take profit rasionya gitu ya, itu tergantung tergantung style yang sudah teman-teman buat gitu. Kalau misalnya memang teman-teman buat sedemikian ternyata di TP2 itu rewardnya lebih besar daripada TP3, ya udah di TP2 gitu. Nggak bisa dipaksain dirimu harus ikutin aku TP3 gitu, nggak bisa ya. Jadi
Mungkin seperti itu ya Mas Iwan. Kalau saya lihat sih seperti itu. Jadi memang jadi gini, kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak beberapa teman-teman juga yang eh, yang menanyakan hal yang sama seperti itu ya. Sebenarnya TP yang bagus itu berapa? TP1 apa TP2 apa? TP1 TP2 apa TP1 TP3 gitu. Saya juga mikir ya, kenapa ya kalau saya ngambil TP1 sampai TP3 masih oke-oke aja, tapi kenapa dia nggak bisa ya? Kenapa dia ada yang loss atau banyak yang loss? Oh, ternyata bisa jadi seperti ini alasannya gitu. Dan ya kita bedah gitu, kita bedah. Ternyata memang iya dia bisa jadi ngambil entry-nya di apa namanya di ekor, sedangkan saya ngambilnya di body gitu ya. Kemudian atau di stylenya ini terlalu jauh gitu. Sedangkan di style saya di cuma satu base, bisa jadi dia di overlap. Nah, jadi seperti itu. Itu sangat erat hubungannya ya, sangat erat kaitannya dengan yang Mas Iwan sampaikan ini tadi tentang apa berapa TP yang mau diambil sampai TP berapa. Nah, kalau risk-nya sih saya sudah sampaikan ke teman-teman juga, risk yang ideal itu ya 0,1% kalau bisa. Ya, sekecil mungkin, 0,1%. Kemarin ke siapa ya? Ke Pak, ada teman-teman di NFC juga ya, teman-teman klien NFC ya datang kemarin, teman trader, dia mau deposit 10.000 berapa mas risknya? Saya bilang 0,1 Pak. Oh cukup? Ya cukup, memang segitu. 0,1 loh, dari kalau misalnya dari 10.000 berapa? Berapa dolar mas? $100 kan? 0,1%. Ya kembali lagi kalau misalnya nggak cukup ya berarti tinggal ditambahin aja. Tinggal diinin aja. Cukup nggak untuk gaya hidup teman-teman gitu. Kalau saya sih masih cukup. Jadi seperti itu. Kemudian Mas Riko ya, jika harga sudah break pivot kemudian membentuk zone, apakah kita bisa langsung ambil atau harus nunggu harga running up membentuk pivot baru yang lebih tinggi dulu, baru kita ambil? Enggak. Jadi kalau misalnya dia sudah break pivot seperti ini, ya, contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya, ini udah nge-break pivot, maka teman-teman bisa ngambil yang ini. Mana? Replay. Nah, ini udah nge-break pivot, teman-teman bisa ngambil yang ini. Atau bisa ngambil yang ini. Dia udah nge-break pivot. Oke. Mas Rizky, kalau dari 10.000 resiko 1% kegedean nggak? Gede banget, Mas. 0,1 aja, Mas. Sebenarnya sih happy-happy aja ya, teman-teman. Cuman ya kalau misalnya siap nggak teman-teman? Kalau misalnya loss 10 kali di 1%, 1% berarti berapa Mas Fahmi? 1.000 ya? Enggak dong. 1% 100 ya, 10.000 ya? Saya kebalik ya. 10.000 1%-nya berapa? 100. 10%-nya 1.000. Kalau 0,1%-nya berapa? Mas Fahmi? 0,1% dari 10.000? 10 ya berarti ya? Nah, 10 ya, betul, 10 lah. 10. Betul, $10. Ya, $10 ya betul. Di 10.000, 0,1% atau 0,2%. 0,2% udah paling tinggi. 0,5% rawan ya. Itu dia. TP3 berarti $30. Yes, ya. Kalau misalnya $10.000 ya, $10.000. Sebenarnya sih nanti kembali lagi ke teman-teman. Makanya tadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil 1% juga, ya, 1%. Udah siap belum kalau misalnya 10 kali berturut-turut teman-teman pasti akan risikonya 1.000. 1.000 kayaknya enggak deh. 1.000 turun ke dari 990. Ya, anggaplah 1.000 misalnya, $1.000. Udah siap belum? Kalau memangnya udah siap, udah aman-aman aja di apa ketika loss 10 kali berturut-turut seperti itu, ya boleh gitu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kembali lagi ke ini ya, ke personal masing-masing ya. Kalau saya 0,1 cukup, 0,1%.
Oke, next ya. Ini tadi kita bahas. Kemudian ada di USD CAD. Nah, ini USD CAD juga good setup di sini ada ya. Ini teman-teman. Ini dia di lokasi yang tepat ya. Di lokasi yang oke. Dan ini sebenarnya masih oke. Waduh, dia nggak kena. Enggak, ini udah nggak oke karena dia udah nge-break ya. Udah lewat. Jadi ini abaikan saja. Oke, next. Mas Teguh. Ya, halo Mas Yanuar. Yang USD CAD itu sebelah kirinya belum termasuk white space ya Mas Teguh. Ini ya white space sebenarnya ya. Ya, aku juga kurang oke sih. Tapi karena dia sudah ngebentuk structure seperti ini, ya kalau misalnya teman-teman mau masuk boleh. Tapi kalau aku no, ya. Betul Mas Hengki. Ya. Ini sebenarnya white space, tapi aku kalau secara pribadi aku nggak akan masuk. Tapi kalau secara apa namanya, secara structure seperti ini udah harus masuk, boleh masuk nih jadi. Oke, gimana Mas Yanuar? Oke Mas, kalau yang USD CAD ini kan kalau dia jatuhnya Marubozu, Mas Teguh gimana pendapatnya? Kita ambil lagi nggak Mas? Aku baru Gimana keluar Mas? di TP5. Marubozu yang ini. Iya, kalau dia jatuh Marubozu lagi Mas. Aku kebetulan baru Ini close di sini. Marubozu lagi ke atas lagi gitu. Ke bawah Mas. Oh gini. Langsung tembus area yang itu, langsung dia ke arah apa? Yang kissing doang tuh yang di. Yang ini. Iya. Masih Udah diambil, nggak? Mas. Ini udah nggak diambil lagi nih. Soalnya dia udah ngebentuk tinggi lagi kan dia. Udah kejauhan ya. Tadinya kalau misalnya dia seperti ini, landai seperti ini, nah masih seperti inilah ya sampai sini. Ini masih oke. Nah sih. Nih, kalau misalnya dia masih seperti ini aja, Ya, masih di oke. situ aku sempat ngambil 2 kali itu Mas. Gitu. Tapi Dan kalau yang misalnya ketiga gimana? betul. Jadi kalau misalnya dia harga masih di situ masih oke. Tapi ketika dia udah nge-break ya, white space-nya ada. Oke. Oke Mas, thank you. Siap, sama-sama Mas Enwar. Nah, kalau seperti ini ya, ya ini jelas ya, ini di area zona white space. Secara structure kalau ini adalah bisa diambil ya USD CAD. Jadi ini hijau, merah, hijau ya naik. Dan di sini ada area di sini. Tapi ini zona white space. Ini jadi ya teman-teman jadi aware-nya harus kemari ya. Zona white space-nya. Oke, di USD CHF. Nah, kalau misalnya seperti ini udah, ini abaikan aja dulu ya. Jadi nggak jelas. NZD USD. Nah, ini contoh NZD USD. Kenapa, Mas? Ada yang resen nih. Oke, good. Oke. Mas Hafiz, boleh? Mas Hafiz. Nah, ini kemarin kalau saya ingat ini kemarin itu kan karena dia udah nge-break ya. Nah, ini contoh ya, SL aja. Ini kalau nggak salah ya di webinar kemarin ya. Sebentar, Mas. Di webinar kita kemarin itu di sini ada pembentukan drop base drop. Ini jelas nih, dia udah ngebentuk ini juga apa? Merah, hijau, merah, drop ya. Dan dia udah nge-break ini dan ternyata hit SL ya, SL aja. Aku ingat ini. Gimana Mas Habib? Aduh, belum lagi. Ada. Nah, dari ini, Mas Iwan dulu nih. Oke. Nah, Mas di sini ada yang bagus 1 kali, 2 kali, atau 3 kali luas area zone sebelum retest lagi. Oke, coba saya lihat dulu. Layout-nya itu masih wajar Kak? Wajar sih Mas Dik Andi ya. Bentar Mas, double meeting, oke. Mas layout yang bagus 1 kali, 2 kali, atau 3 kali luas area zone sebelumnya. Yang penting sih, contoh misalnya kayak gini, layout ya, layout itu yang penting. Nah ini dia,
sebenarnya itu jadi malahan nggak terlalu penting. Tapi teman-teman ya, makanya kenapa saya bilang lokasi. Teman-teman fokus aja sama lokasi, gitu ya, sama lokasi. Dan ini saya ada ambil di sini nih, di mana ya? Sebentar, saya lihat di yang mana? Sebentar. Nah, oke, nanti aja deh. Ini yang penting lokasi, Mas Iwan ya. Sebenarnya sih layout itu ya tambahan aja, tambahan aja, gitu ya. Tambahan. Jadi kayak ini kenapa saya ambil yang di sini? Nah ini ya nggak sampai ke bawah dan harga, wow, ya sakti juga ternyata masih ya. Kenapa nggak ambil yang bawah? Yang bawah ini juga masih oke. Nah ini kayak ini ya, contoh kayak gini. Yang bawah ini juga oke, termasuk zone yang oke. Kenapa dia udah nge-break pivot juga gitu. Pas Teguh ini kan tapi nggak nge-break pivot, tapi gimana ya jelasinnya? Tapi ini zone-nya saya sukanya Mas Yanuar, mungkin Mas Yanuar udah paham banget ya. Mas Yanuar itu jadi zone-nya itu karena dia seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada zone yang ini drop, nah gitulah. Jadi turun, naik lagi, drop. Nah biasanya ambil aja yang atasnya. Yang atasnya. Nanti ada kasusnya deh, ada kasusnya lagi. Ya. Jadi itu bisa diambil. Bentar, ada kasus di mana ya? Tadi masih di Audi kalau nggak salah deh. Ini Euro GPY. Nah ini Euro GPY kan, drop apa ini? Break pivot. Harga masuk dan atau kayaknya belum TP1 ya. Di pair apa ya? Sebentar. AUD NZD. AUD CAD. AUD GPY. Sampai mana tadi? Euro GPY ya. Apa nanti aja, nanti paling ketemu sendiri. Oke. Ini, nah ini juga ya, ini termasuk zona white space sebenarnya. Zona white space. Nah, dan harga udah masuk ya di zona yang atasnya ya. Ini masih, jadi masih berjalan deh ya, masih berjalan. Oke, next di Euro NZD. Nah ini, maka lokasi seperti ini oke. Teman-teman, kalau misalnya ada zone yang di bawahnya ada ngebentuk zona white space, maka ada zone di atasnya, maka lokasi zone tersebut lokasi yang oke, gitu ya. Teman-teman bisa ngambil zone ini. Kemudian terus di Euro NZD, Euro NZD itu di sini ada zone. Nah ini teman-teman, kita bahas satu-satu dulu aja deh ya. Ini ada zone, dia nge-break pivot. Nah ini di sini ada ya, ada zone dan sudah drop, ya. Drop jauh banget. Harga belum naik lagi. Jadi udah abaikan aja. Jadi nggak usah diinin lagi. Oke, mungkin Mas Fahmi, gimana ya? Teman-teman di sini nanti gini aja ya, apa? Saya mau kita buat kuis deh ya, buat apa namanya? Buat challenge ya, buat challenge. Teman-teman kumpulin aja deh, coba zone-zone yang memang breakout ya, zone-zone yang breakout. Jadi biar teman-teman juga yang belum paham mungkin jadi lebih paham gitu, breakout itu seperti apa sih gitu ya. Yang breakout. Jadi teman-teman bisa ambil. Ini contoh misalnya kayak gini ya.
Ini kan ada pivot. Nah, ini ada zone. Ini teman-teman ini zone maksudnya. Nah, ini teman-teman bisa ambil. Nah, paling kumpulin aja di masing-masing berapa ya? 10 deh, 10 zone yang breakout. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa copy ya, bisa copy link, kemudian masukkan ke spreadsheet atau masukkan ya masukin ke spreadsheet aja deh atau di PowerPoint ya. PowerPoint ini di screenshot paste di PowerPoint-nya, kemudian nanti mungkin Mas Fahmi bisa akomodir ya. Kirim aja ke Mas Fahmi, nanti Mas Fahmi biar langsung kirim ke saya atau mau kirim ke saya juga boleh langsung ya. Nanti biar sama-sama kita koreksi teman-teman. Nah, nanti di webinar berikutnya nanti kita bahas gitu. Jadi biar teman-teman bisa kebayang lah gitu maksudnya ya. Mana yang breakout, mana yang melihat zone dan lokasinya gitu ya. Terserah. Jadi gini, saya sih mau yang ini aja dulu, yang breakout dulu. Kan sebenarnya banyak ya. Lokasi tadi kan di EuroUSD tadi ya. Ada lokasi, ada yang apa? EuroUSD breakout segment ya. Mana tadi? Ini ada yang breakout segment, ada yang follow trend, ada yang menggunakan structure IMS gitu ya. Nah, kita mau yang breakout segment dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Euro NZD, nanti biar sama-sama kita bahas gitu. Atau kalau enggak pun nanti bisa kita ngobrol ya, di Japri gitu ya. Nah ini ada sudah. Kita lihat contoh lagi misalnya yang breakout segment. Di mana ya? Pokoknya yang breakout aja teman-teman. Nah, ini contoh misalnya kan ada pivot. Ini ada pivot, di sini ada zone 1, zone 2 ya. Ini ada zone 1, zone 2-nya yang ini drop. Kemudian cari lagi yang breakout dan breakout. Yang penting teman-teman tahu lokasinya itu ada di mana, zone-nya. Ini white space ya. Jadi sudah abaikan saja. HF. Nah, kalau kayak gini kan keriting, jadi teman-teman nggak usah memaksakan diri untuk trading di sini. Ada pertanyaan? Mas, maksimal korelasi berapa pair? Kalau batasan diri Mas Teguh, semua ambil aja sih Mas ya. Ada. Yang penting dalam setiap korelasi. Jadi gini, saya nggak ada masalah dengan korelasi pair karena ya apa? Kemungkinan risk saya yang menyebabkan itu nggak membuat jadi masalah gitu ya. Karena risk saya kecil, jadi ya nggak terlalu masalah kalau misalnya ada pair di GBP-JPY, CHF-JPY, semuanya JPY misalnya ya. Ada ya, saya enter semua. Oke, zone reversal, Mas Mueli. CHF-JPY break juga Mas, yang zone 1. Coba kita lihat ya, CHF-JPY. Nah, nanti ke depannya kita akan bahas lagi. Mana sih CHF-JPY? CHF-JPY. Nah, ini dia ya, Mas siapa? Mas Hengki ya. Di sini ada zone dia nge-break. Oke. Bolehlah, tapi saya agak ragu. Saya mau di time frame 240 coba lihat. Nah. Atau ke 144. Nah, paling ke sini ambilnya, Mas. Dari sini sampai sini. Ini oke. Kalau di H1 60 yang atasnya. Wow, nah inilah ini kan zone-nya. Lebih baik yang bawahnya. Yang atasnya juga boleh, yang bawahnya juga. Oke. GBP-JPY Mas Teguh. Ini ya, CHF-JPY
Jadi dia nge-break pivot. Ini sih yakin di 360. Di time frame besar. Nah, ini pivotnya. Jadi kemungkinan harga yang punya Mas Enggi tadi yang zone satunya itu mungkin bisa jadi akan ditembus sampai dia ke bawah gitu ya. Saya belum dapat kasus yang tadi di mana ya, saya lupa. Oh, DCH ya. Bukan di sini. Sebentar, lihat. Aduh, mati lagi. Sebentar. ODNZD. ODCAD. Ini ya. Nah, ini break pivot nih ya. Ini break pivot. Di sini ada break pivot. Ini sepertinya SL. Dia ngambil yang atas. Oh, belum. Ya. Ini belum SL. Tambahin 7, 30, 38. Belum ya. Hit TP3. Menjadi break pivot ya. Oke. Terus oke. ODCAD seperti itu ya. Boleh dikatakan break pivot. Ini NZD-CAD juga bisa ya. Ini ada pivot 1 2, harga di break, tunggu close candle, berarti ini ada. Mas Teguh ada beberapa pertanyaan nih. Oke, yuk. Mas dari siapa lagi? Mas Sudirgo. Ya. Mas Teguh, pengalaman tentang GBP USD, Mantap, Mas. karakteristiknya bagaimana? Mantap. GBP USD mantap pokoknya. Oke, Mas Teguh coba dong Mas. Oh, ini, bentar. Mas Yoyo ya. Kenapa Mas Sudirgo? Kenapa dengan GBP USD? Kalau saya GBP USD mantap. Luar biasa ya. GBP USD, GBP-JPY di sini yang mana? Dia nge-break pivot ini paling ya. Yang ini paling ya. Yang ini, Mas. Nah, ini dia. Harusnya sih ini ya. Pilihannya yang ini. Bisa yang ini, bisa yang ini, dua dapat. 55. 60. Dia di sini 60-nya. Oke, tadinya sih ini ya, tapi kalau di sini saya kurang nggak terlalu menarik untuk saya. Oke, tadinya sih yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau ambil. Nah, ini dia dari sini ke sini. Jujur saya belum charting ini jadi tadi pagi keluar, jadi belum charting, jadi banyak area-area yang ketinggalan. Nah, jadi paling yang ini, ya, yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang ini, oke, boleh juga. Lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang ini, siapa tadi Mas Yoyo, ya, mau ngambil yang ini, GBP-JPY, tambahin aja 2 pipsnya. Nah, ini dia tipsnya tadi. Mana ya? Mati lagi handphonenya. Jadi kalau misalnya mau ngambil yang ini, bisa jadi harga akan masuk cukup dalam, ya. Harga akan masuk cukup dalam. Kalau misalnya ngambil area agresif yang pertama, ini kan area pertama adalah area agresif, teman-teman ngambil ini.
area mungkin harga mungkin akan masuk cukup dalam dan melewati distal teman-teman. Maka teman-teman perlu bijak nih untuk nentuin buffer zone-nya. Ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mengambil area yang kedua ini, teman-teman bisa entrepreneur juga. Tambahin misalnya 1 atau 2 pip dari proximalnya. Termasuk yang SL juga. Termasuk yang sell maksud saya. Termasuk yang sell. Kalau misalnya ada zone seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang sell, zone seperti ini. Di sini ada zone. Di sini di atasnya ada zone. Biasanya yang kissing itu yang atasnya gitu. Dan harga drop. Biasanya kalau ini teman-teman ya perlu yang lebih agresif, teman-teman perlu bijak di buffer zone-nya. Ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ngambil yang ini, teman-teman bisa tambahin lebih entrepreneur, lebih tambahin 2 pip ke bawah. Misalnya di sini berapa? Di 400 misalnya. Oke, ini dia. 469 berarti di 45. Jadi biar cepat tereksekusi. Mas Awan, GBBJP saya ambil PPZ Mas. Oke, yes. I see. Saya lihat itu ada PPZ juga ya. GBP JPY di Mas. Ini ya. Nah, ini. Mana PPZ? PPZ Teguh jadi. Nggak metu. Nanti. Wes error. Nggak metu. Nah, ini dia ya. PZ-nya di sini ada di sini. Oke, itu dia. Nah, ini oke. Oke, ini oke. Oke, Mas Fahmi. Ada lagi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum dijawab bisa Mas Fahmi tulis ya atau nanti biar bisa kita ini. Mas Tugi bisa dong, Mas Yoyo ya tadi ya. Terus Mas apakah performa hasil trading di ruang trader bisa dijadikan acuan kondisi saat ini? Maksudnya gimana? Performa hasil trading di ruang trader bisa dijadikan acuan kondisi saat ini kenapa Mas? Ya. Oke. Ini tadi Mas Sudirgo, pengalaman tentang GBUSD pokoknya oke. GBUSD bagus ya. Karakteristiknya bagus. Sepertinya karakteristik GBUSD itu mendukung untuk semua teknikal. Oh, tidak bisa Mas Heri mau minta teguh. Wah, di Piro. Enggak, itu masih dalam tahap ini ya. Oke, thank you teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum ini, mungkin Mas Fahmi bisa di screenshot nanti kita bisa bahas di itu nanti Mas Fahmi gimana di boleh. Atau nggak apa Mas Fahmi di copy aja nih semua pertanyaan nanti kita bahas lagi. Kopinya gimana caranya? Kontrol A, oke, Kontrol A, Kontrol C, saya kirim ke Fahmi. Oke, Mi, bisa di recap mungkin apa aja? Sorry Mas Teguh. Nama Mas Yanuar? Ya, Mas Teguh selama ini kalau yang kissing aja masih sering di retake sekali 2 kali atau gimana Mas? Kalau biasanya kalau kena ada pending order misalnya ya. Kalau kena ya udah ngambil sekali. Tapi kalau misalnya nggak kena itu bisa diambil. Saya aku di IPY ini kan barusan kelas 2 ya Mas. Aku lihat areanya kissing, aku mau ambil lagi gimana suggest? Boleh aja. Boleh masih ya. Boleh. Gitu. Kalau misalnya udah pasang di situ nggak akan aku ambil lagi. Tapi kalau misalnya belum pasang ya kissing tadi bisa diambil. Itu tergantung kita sih Mas Yanuar. Ya mau nambahin data gitu Mas. Maksudnya gimana? Karena ini areanya cuma kiss doang terus naik nih. Udah close aku 1:2 aja. Kalau sama Mas Teguh masih mau ngambil lagi nggak 1:2 Mas? Gitu aja sih. Oke. Boleh kayak gitu juga boleh. Boleh ya Mas ya. Boleh ya.
Oke deh. Mana Thank nih you, Mas. Fahmi? Siap. Fahmi mana Fahmi? Oh, Mas. Ada. Nah, ini saya kirim chatnya. Oke, Oke. itu aja mungkin ya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Nah, itu kirim ke Fahmi aja ya, atau teman-teman yang ada di sini, teman-teman Education Consultant boleh ya dicaprin aja teman-temannya, Mas Fahmi atau Mas Rudika, Mas Roni, Mas siapa lagi, Mbak Amang. Tolong titip kasihkan ke Mas Teguh. Oke. Nanti biar kita bahas ya. Oke. Thank you Mas Wendy, thank you Mas Hengki, thank you. Dadah. Thank you, sampai ketemu besok. Oke. Siap, Mas Geraldo.